Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya senang bisa bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Citra Aditya Kusuma dan saya akan menjadi salah satu pengajar dalam tim teaching mata kuliah studi kelayakan bisnis di semester ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tim teaching dalam mata kuliah ini. Jadi, dalam satu semester nanti, mata kuliah ini akan diampu oleh saya sendiri, Citra Aditya Kusuma Bikom MIB. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Citra. Dan juga ada Bapak Andi Juwana selaku ketua tim teaching. Ya, jadi kami merancang tim pengajaran ini dengan tujuan untuk memberikan perspektif yang beragam dan memaksimalkan pembelajaran kalian semua untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, sekarang mari kita membahas sedikit tentang overview dari mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Pada pertemuan ini, kami harapkan teman-teman sudah mempunyai gambaran terkait dengan apa sih isi dari mata kuliah ini dan mengapa sih kita harus mempelajari topik-topik ini, gitu ya. Jadi mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep penilaian kelayakan bisnis dalam beberapa aspek seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada akhir perkuliahan, nanti kalian diharapkan mampu untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu bisnis dan melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan bisnis yang komprehensif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, lintas fungsi, dan level organisasi. Jadi di slide ini kalian bisa melihat bahwa di tahap pertama kalian akan mempelajari, memahami tahapan dari penilaian kelayakan bisnis. Kemudian kita akan bergeser ke tahap yang kedua, yaitu melakukan analisis aspek penilaian kelayakan bisnis untuk 6 aspek yang tadi saya sebutkan di awal. Dan kemudian di tahap terakhir, kalian diharapkan mampu melakukan penilaian kelayakan terhadap suatu bisnis dan melakukan evaluasi strategi yang diimplementasikan. Hal ini dilihat dari dokumen studi kelayakan bisnis yang akan kalian susun dan menjadi proyek akhir dari mata kuliah ini. Baik, selama satu semester nanti, ini adalah materi pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama di minggu pertama adalah hari ini kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Kemudian minggu kedua kita akan masuk kepada overview mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi kalian akan mulai memahami apa sih latar belakang dari studi kelayakan bisnis, kemudian pihak-pihak mana saja yang terkait, yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis, tujuan dan manfaat dari studi kelayakan bisnis, dan hal-hal lainnya yang penting untuk diketahui. Kemudian di minggu ketiga kita akan membahas tentang aspek dan tahap dan aspek penilaian kelayakan bisnis. Di sini aspek penilaian kelayakan bisnis akan saya jelaskan secara general terlebih dahulu. Kemudian di minggu keempat kita mulai masuk kepada pembahasan aspek hukum. Di minggu kelima kita masuk pada pembahasan aspek pasar dan pemasaran. Di minggu keenam kita membahas aspek teknis atau operasi. Dan di minggu ke-7 kita akan membahas aspek manajemen dan organisasi. Pada minggu ke-8, kalian akan menghadapi ujian tengah semester.
Pasca ujian tengah semester, kita akan melanjutkan pembahasan untuk 2 aspek yang terakhir, yaitu aspek keuangan di minggu ke-9 dan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di minggu ke-10 dan 11. Pada minggu ke-12 dan 13, di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan analisis hasil studi kelayakan bisnis berdasarkan data dan informasi yang sudah kalian kumpulkan selama beberapa minggu sebelumnya ketika dilakukan pembahasan untuk setiap aspek. Di minggu ke-14 dan 15, kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis di era digital, di mana nantinya akan menjadi pedoman bagi kalian dalam menyusun dokumen studi kelayakan bisnis yang akan menjadi proyek akhir dari ujian akhir semester di mata kuliah ini. Berikut adalah komponen penilaian untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis di kelas ini, yaitu komponen yang pertama presensi sebesar 10%, komponen yang kedua adalah tugas dan partisipasi 20%, komponen yang ketiga ujian tengah semester 30%, dan komponen keempat adalah ujian akhir semester sebesar 40%, dengan total semua adalah 100%. Terakhir, mari kita bahas tentang kontrak perkuliahan. Jadi dalam kontrak perkuliahan kami akan menguraikan harapan dan aturan yang perlu kalian ikuti selama 1 semester ini, gitu ya. Kontrak perkuliahan ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang jelas, baik mahasiswa dan kami dosen pengampu, tentang tanggung jawab dan tujuan yang akan dicapai dalam mata kuliah ini. Di sini ada beberapa aturan yang sudah kami tentukan. Yang pertama, presentasi kehadiran mahasiswa ini minimal 12 kali dari 16 kali pertemuan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan kampus. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan instruksi yang diberikan sebagai bagian dari komponen penilaian. Yang keempat, keterlambatan dalam pengumpulan tugas akan berakibat pada pengurangan nilai. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, setiap tugas yang kami berikan maka akan diikuti dengan pedoman panduan pengerjaan dari tugas tersebut, di mana di dalamnya akan terdapat instruksi termasuk juga deadline dan di mana tugas tersebut akan dikumpulkan, apakah hard copy ataukah soft copy melalui email. Kemudian yang kelima, bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit atau lain hal, maka diharapkan dapat segera melapor kepada kami, kepada saya atau kepada Bapak Andi agar dapat kami ketahui segera dan kami pertimbangkan untuk pelaksanaan ujian susulan. Kemudian yang keenam, ini dilarang melakukan plagiarisme dalam setiap tugas atau ujian yang dikumpulkan. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kami berharap teman-teman mahasiswa bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam melakukan analisis dengan data dan informasi yang diterima dan dicari dengan sebenar-benarnya, sehingga di akhir perkuliahan bisa menunjukkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan analisis kelayakan suatu bisnis. Ya. Apabila didapati praktik plagiarisme, maka nilai yang diberikan paling tinggi adalah 50% dari total nilai pada komponen tersebut. Jadi, apabila plagiarisme dilakukan pada komponen tugas, maka nilai yang akan didapatkan adalah 50% dari total nilai komponen tugas.
Begitupun dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian yang ketujuh, proses penilaian dalam mata kuliah ini diberikan tidak hanya berdasarkan kehadiran dan kelengkapan tugas atau ujian, tetapi juga pada partisipasi dan kualitas tugas atau ujian yang dikumpulkan. Tolong perhatikan ini baik-baik, tolong dicatat dengan sebaik mungkin. Dan yang kedelapan adalah tidak ada perbaikan nilai yang diberikan setelah nilai akhir diinput ke dalam sistem, kecuali ada pertimbangan atau hal lain yang memang merupakan kesalahan teknis dari sistem ataupun dari kami selaku dosen, maka nanti mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan sanggah nilai di periode yang sudah ditentukan oleh pihak universitas. Oke, demikian perkenalan singkat untuk pertemuan pertama mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Saya harap kita dapat memiliki pengalaman pembelajaran yang bermanfaat dan saling mendukung dalam proses belajar kita bersama-sama selama 1 semester ini. Saya siap untuk membantu kalian dalam belajar dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran kita di mata kuliah ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, masuk kepada materi overview tentang studi kelayakan bisnis. Semoga semester ini menjadi semester yang sukses bagi kalian semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan pertama hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.